Masa reses yang ketiga di tahun 2022. Anggota Dewan pasti semuanya bakal sibuk di lapangan. Melakukan kunjungan kerja untuk dapilnya atau masyarakat dan warganya. Nah, kali ini saya Ajis sebagai host Ada Podcast sudah duduk di samping narasumber yang tercantik di Bekasi. Jadi kawan, karena ini memang cukup urgensi juga Bu. Karena kalau hujan itu banjir akan bocor. Dulu waktu saya di sini area kita itu masih rata Bu. Setelah ada pembangunan lagi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Bu? Sehat? Sehat, insya Allah. Aduh, kayaknya lagi sibuk banget nih hari ini, Bu. Iya, betul. Untuk giat hari ini, Bu, kemana aja nih dari pagi, Bu? Iya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan sehat, mudah-mudahan ya seterusnya. Amin. Pagi ini memang aktivitasnya luar biasa. Amin. Dari setengah 8, saya sudah melakukan aktivitas undangan ada open house di SD Cendrawasih Jaya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di lingkungan Duren Jaya dan bertemu dengan banyak warga di lingkungan situ. Apresiasilah bertemu dengan anak-anak sekolah, anak-anak SD dan orang tuanya. Dari titik pertama nih, Bu. Nah. Dari mana aja mulainya nih? Ya. Kalau bisa. Setelah itu dilanjutkan jam 10 pagi, saya melakukan kegiatan reses di RW 10 Duren Jaya. Duren Jaya, alhamdulillah sama halnya seperti aktivitas selanjutannya di RW 14 Duren Jaya juga melakukan hal serupa. Aktivitas reses, kita menjaring aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan saya di Bekasi Timur khususnya, karena kegiatan reses hari ini ada di lokasi Bekasi Timur, di Duren Jaya khususnya. Sebelum melakukan ini, Bu, giat reses nih, ada nih, Bu, tips ini juga kayaknya saya lihat masih fresh dan bugar dari pagi sampai sekarang ini masih glowing gitu, Bu. Apa sih, Bu, resepnya, Bu? Intinya setiap orang punya kesehatan yang baik ya, jadi insya Allah saya jaga juga, meskipun mungkin banyak sekali segudang aktivitas ya, aktivitas kerja di kantor sebagai anggota DPRD, sekaligus juga saya sedang studi lanjut juga, ambil doktor, kuliah di S3, kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya, keluarga dan sebagainya, tapi hanya niat saya awal bismillah bahwa ini untuk ibadah, mudah-mudahan keberadaan saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin, Udah, insya Allah apapun yang kita kerjakan intinya lillahi ta'ala untuk manfaat aja. Keluarga sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, buat teman-teman Ada Podcast jangan lupa di subscribe, like, share, and comment YouTube Ada Production Official. Sebelum masuki isu obrolan hari ini, tapi tetap semangat, Bu, ya. Semangat. Oke, Bu. Selalu. Bu, bisa ini nggak, Bu, maksudnya mengenai pengertian? Kan banyak masyarakat awam atau warga yang tidak memahami reses itu apa sih gitu. Yes. Jadi kegiatan reses itu memang kegiatan yang rutin dilakukan oleh anggota DPRD setahun 3 kali. Itu dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kenapa reses ini menjadi penting dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban anggota dewannya? Karena hasil reses ini akan tertuang di POKIR, pokok-pokok pikiran dewan, yang nantinya akan menjadi landasan atau pertimbangan di mana pemerintah menyusun rencana pembangunan tahunannya. Jadi diharapkan ini benar-benar harus menjadi aspirasinya dari lingkungan itu menjadi kebutuhan lingkungan, prioritas lingkungan, karena nanti akan menjadi bahan landasan untuk pemerintah menyusun rencana pembangunan di tahun yang akan datang. Jadi tahun anggarannya untuk reses sekarang di tahun 2024. Tapi semenjak COVID-19 sudah berlalu, Bu, ya, ada nggak sih, Bu, Ibu kan sebagai seorang dewan anggota DPRD dari fraksi PAN ya, dari dapil Ibu sendiri nih, yang belum terrealisasi aspirasi Ibu kepada masyarakat ya apa nih kira-kira? Aspirasi dari masyarakat atau lingkungan ini sebenarnya tidak hanya infrastruktur, tapi memang rata-rata infrastruktur. Infrastruktur karena, ya,
kita paham benar kalau di terutama Bekasi Timur dan sebagian Bekasi Selatan itu kan memang daerah kota Bekasi yang rawan dengan banjir ya. Jadi pasti beberapa aset yang dimiliki oleh lingkungan itu harus diperbaiki, ada yang harus direnovasi, harus yang dibangun ulang, dan itu menjadi skala prioritas lingkungan. Inilah yang skala prioritas ini yang akan kita kawal. Sebagian besar bentuknya infrastruktur tadi. Dan alhamdulillah tahun 2021 dan 2022 sebagian besar hampir 100% itu terrealisasi dengan baik. Di tahun 2020 itu memang kita memahami bersama kondisi pandemi sehingga APBD memang fokusnya di anggaran BTT-nya, biaya tak terduganya itu memang besar dan itu fokus untuk penanganan COVID-19 dan sebagian besar anggaran yang sifatnya infrastruktur di hold itu dalam pengertian yang tidak prioritas memang ditunda. Nah, alhamdulillah tahun 2021 sampai 2022 pembangunan sifatnya infrastruktur sudah kembali berjalan dengan normal ya. Bahkan tahun 2022 ini alhamdulillah meskipun beberapa dinas yang penyerapan anggarannya belum maksimal juga ada ya. Tapi kita sudah memastikan, kemudian karena saya kebetulan di Badan Anggaran, memastikan bahwa serapan anggaran sampai akhir tahun ini insya Allah bisa maksimal. Mengenai infrastruktur Bu, tadi Ibu bicara infrastruktur yang sudah Ibu bangun nih, di mana Bu untuk dapil sendiri? Di beberapa lingkungan karena prioritas hampir 90% lah 90%. Infrastruktur ya. Terbaik misalnya ada perbaikan saluran, ya termasuk di dalamnya adalah perbaikan jalan, ada pengaspalan, kemudian selokan, saluran ya, kemudian ada renovasi sekretariat RT, RW, posyandu, kemudian juga ada pemagaran dalam rangka untuk keamanan lingkungan, juga ada taman bermain anak-anak. Ada beberapa infrastruktur yang juga dibutuhkan masyarakat seperti lapangan, jogging track, hampir fasilitas infrastruktur yang ada di lingkungan di semua wilayah kebanyakan memang dari Pokir Dewa. Meskipun dinas secara rutin juga ada pemeliharaan ya, seperti BMSDA juga ada anggaran pemeliharaan yang secara rutin dilakukan untuk di masyarakat. Mengenai itu Bu, tadi Ibu sempat bilang badan anggaran sendiri yang sudah tadi Ibu ada kenaikan ya, itu bakal di tahun berikutnya atau di tahun 2003 bakal ini nggak ke warga di Ibu sendiri sebagai anggota Banggar Bu ya? Postur APBD tahun 2023 sekarang memang dalam pembahasan. Di RAPBD yang sekarang sedang dibahas, memang ada penurunan terkait dengan RAPBD-nya akan mengalami penurunan. Kenapa bisa terjadi? Antara lain adalah dari sektor PBB sebagai penyumbang atau kontribusi terbesar dari pendapatan pemerintah Kota Bekasi itu mengalami penurunan signifikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat perwal dari pemerintah Kota Bekasi bahwa untuk PBB para veteran itu akan dibebaskan. Oh, dibebaskan tadi tidak ada biaya Bu? Tidak ada. Veteran. Nol. Yang kedua juga pendapatan brut dari RS SAM atau RSUD itu juga mengalami penurunan signifikan disebabkan kenaikan di tahun lalu itu kan karena ada piutang dari BPJS ya atas meledaknya jumlah pasien COVID. Mudah-mudahan sih kita bisa maksimalkan dari pendapatan asli daerahnya dari sektor-sektor lain yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Ada banyak potensi di Kota Bekasi seperti di timur, selatan, utara gitu ya, barat gitu. Mereka punya potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan. Ada restoran, ada mall ya, ada hotel gitu yang sebenarnya ini para OPD harus kita akan dorong kejar ya agar targetnya bisa maksimal, insya Allah. Ya buat teman-teman warga Kota Bekasi jangan lupa kalau mau komentar silakan komentar di bawah biar aspirasi dan pendapat warga Kota Bekasi bisa tersampaikan oleh anggota DPRD Kota Bekasi khususnya Ibu Evi ya. Oke Bu, balik lagi tadi kan Ibu sudah menampung beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat
di saat reses hari ini ya. Dari donasi, terus mengenai posyandu, fasum, dan majelis taklim. Boleh nggak Bu dipaparkan Bu, misalnya biar paham lah. Ya, memang setiap lingkungan punya tadi aspirasi yang beragam, termasuk yang non infrastruktur tadi. Iya, Kalau yang non infrastruktur selama itu masih bisa saya upayakan dari anggaran pribadi, insya Allah. Ya, hitung-hitung ini membantu masyarakat dan juga sekaligus berinfak lah ya. Satu, karena menjadi kebutuhan. Saya paham benar ini, posyandu itu memang luar biasa. Kerja-kerja posyandu, ujung tombak lingkungan tuh ada di ibu-ibu, kader-kader posyandu. Dan saatnya memang pemerintah juga harus support ya. Makanya saya memastikan dan teman-teman di Komisi 4 memastikan anggaran tahun 2023 itu akan ada anggaran untuk fasilitas posyandu yang akan ditingkatkan. Insya Allah saya meyakinkan agar anggaran ini akan terrealisir di tahun 2023. Nah, di reses kali ini memang ada beberapa aspirasi yang sudah masuk ke saya, yaitu karena keterbatasan fasilitas yang ada di posyandu-posyandu. Alhamdulillah ada rezeki dan saya membelikan beberapa alkes untuk posyandu-posyandu yang sudah lebih dahulu aspirasinya untuk alat kesehatan. Yang kedua juga terkait beberapa bantuan yang sifatnya menunjang majelis taklim kayak wireless sound system tuh, memang kalau itu udah rutin, saya udah biasa, biasa ini ya. Setiap proses selalu saya sudah punya cukup banyak stok ini karena memang untuk masyarakat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan, baik majelis taklim maupun ibu-ibu apa namanya kelompok-kelompok senam gitu ya, itu insya Allah lebih cepat lah. Saya tidak usah menunggu untuk anggaran dari APBD, insya Allah saya siap untuk membantu. Dari segi tadi yang keluhan masyarakat menanggapinya seperti apa Bu? Kan pasti kan, aduh belum ini udah ada lagi aja keluhan masyarakat. Nah dari Ibu sendiri sebagai Dewan nih, sosok perempuan wanita hebat lah, bisa disampaikan Bu? Yang pertama pasti saya selalu berusaha, saya kepada yang di atas, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi sehat agar saya bisa memberi manfaat yang banyak buat masyarakat. Apapun lah, kalau saya mewakili masyarakat berarti kan saya juga harus membawa dan mengawal aspirasi masyarakat ya, termasuk di dalamnya adalah aspirasi-aspirasi yang mungkin di luar konteks anggaran dari APBD ya. Banyak sekali kayak masjid dan sebagainya. Yang Jumat Berkah kemarin misalnya saya hadir di musola yang sedang ada pembangunan, ada rezeki, saya belikan semuanya. Itu contoh saja. Sama halnya ketika tadi di RW 14 Duren Jaya, masjidnya juga butuh infak. Seolah lewat kegiatan Jumat Berkah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama lah nyisir sambil jalan. Beberapa memang yang membutuhkan, insya Allah kita siap bantu. Nah, buat teman-teman jangan lupa tonton sampai habis channel Ada Production Official. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Bu, ada pesan khusus nggak untuk warga Kota Bekasi ini biar bisa saling? Saat ini kita memasuki musim hujan, sehingga rasanya seluruh warga Kota Bekasi harus waspada, itu yang pertama. Ya, tidak ada salahnya setiap lingkungan sudah mulai untuk melakukan gerakan sadari minimal di depan rumahnya masing-masing untuk bekerja bakti, memastikan bahwa di lingkungannya bersih dan kemudian salurannya tidak mampet, sehingga perlu ada gerakan bersama untuk kerja bakti. Kemudian yang kedua, karena saat ini juga sedang marak terjadi penyakit yang langka, yaitu ginjal akut. Saya harapkan masyarakat jangan khawatir, tapi tetap harus waspada. Artinya informasi-informasi yang sifatnya tidak valid tentu harus di cross check kembali. Yang resmi tentu dari pihak terkait, misalnya dari Kemenkes sudah mengeluarkan informasi terkait beberapa obat yang harus dihindarkan, sehingga ini ada peran-peran masyarakat yang bisa langsung memberikan edukasi, terutama nih misalnya kader-kader posyandu itu bisa memberikan edukasi, informasi secara langsung pada ibu-ibu yang hadir di posyandu. Karena yang bawa balita kebanyakan kan ibu-ibunya, jadi kita pastikan informasi ini jelas diberikan kepada orang yang tepat. Insya Allah semuanya harus tenang, yang penting tetap waspada, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk
selalu sabar dan sehat itu utama. Bu, kelewat nih, saya mau nanya satu lagi mengenai kabar komisi dan bentar lagi kan pileg nih Bu. Gimana Bu untuk suara Ibu sendiri di tahun 2024 nih untuk Partai Amanat Nasional? Oke. Tahun 2024 1 tahun kurang lebih lah ya, 1 tahun kerja-kerja politiknya pasti seharusnya sudah dimulai dari awal, dari jauh hari ya, karena kebetulan saya adalah incumbent. Insya Allah kerja-kerja politiknya sudah saya lakukan juga jauh-jauh hari dan saya yakin masyarakat akan memilih wakilnya yang tepat, yang bisa mengawal dan membawa aspirasinya, memperjuangkan aspirasinya, dan jangan lupa orang yang bisa amanah dan dipercaya itulah yang dipilih. Jangan money politik yang hanya sesaat ya, karena akibatnya nanti akan lebih parah. Lingkungan tidak akan dapat aspirasi nih kalau sudah selesai transaksinya. Mindsetnya harus berubah ya. Mudah-mudahan pemilu kita nanti ke depan lebih bermartabat dan clear and clean, jurdil. Ya, itu yang lebih penting. Karena saya lihat emang kalau di Partai PAN sendiri kebanyakan kader-kadernya milenial dan generasi Gen Z nih Bu. Ya. Nanti buat anak-anak muda nih Bu, biar nggak mengenai buta politik atau anti politik, ada nggak sih Bu maksudnya? Ya. Kalau di Partai Amanat Nasional sendiri kita ada organisasi sayap partai, namanya PUAN, Perempuan Amanat Nasional, dan yang kedua BM PAN, Barisan Muda. Itu adalah kader bibit-bibit para penerus nantinya. Mereka juga diberikan banyak keterampilan terkait dengan sekolah politik juga ada di Partai Amanat Nasional. Itu sekaligus memberikan pengetahuan bahwa politik itu bukan tabu dan saatnya anak-anak muda untuk berperan ikut terlibat di dalamnya. Siap. Partai Amanat Nasional membuka secara luas kepada seluruh milenial untuk bergabung di PAN. Sayang sekali Ibu, durasi kita bincang santai hari ini tidak panjang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, berdialog santai kembali, bincang santai kembali mengenai program-program Ibu yang sudah berjalan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah. Alhamdulillah, pertemuan reses pada siang hari ini dihadiri oleh perwakilan di lingkungan kami di RW 14, yaitu Posyandu Sri Rezeki 1, Sri Rezeki 2, dan beberapa ibu-ibu dari pengajian dan ibu-ibu peserta senam pagi yang digelar setiap hari Sabtu. Dan juga tak lupa dihadiri oleh pengurus RT 1 sampai 14 dan juga tokoh masyarakat di lingkungan RW 14. Alhamdulillah, pelaksanaan reses ketiga dari Hajah Evi ini berjalan dengan lancar, dengan aman. Seluruh hadirin yang wakilan dari beberapa titik yaitu Posyandu 1, 2 maupun yang lain telah menyampaikan aspirasinya kepada Hajah Evi, dan Ibu Evi menyerap aspirasi itu, mendata, kemudian insya Allah akan menyampaikan untuk anggaran-anggaran tahun berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan reses pada siang hari ini membawa keberkahan untuk Bu Hajah Evi dan juga keberkahan untuk kami semua di lingkungan RW 14, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur.